Ketika saya mengikuti seminar yang berjudul ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haili Nazmi, berasal dari Prodi Magister Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, BIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi makalah saya yang berjudul Pengajaran Hadis di Lembaga atau Institusi Pendidikan Malaysia. Sebelum memasuki materi tentang bagaimana sih pengajaran hadis di lembaga atau institusi pendidikan di Malaysia, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Mengenai sistem pendidikan yang ada di Malaysia, pemerintah kerajaan Malaysia mewajibkan warganya untuk menempuh pendidikan selama 11 tahun. 6 tahun pada sekolah rendah dan 5 tahun pada sekolah menengah. Berbeda halnya seperti di Indonesia, pemerintah Indonesia mewajibkan warganya untuk menempuh jalur pendidikan selama 12 tahun. 6 tahun di sekolah dasar atau sekolah rendah, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah akhir. Ada beberapa lembaga pendidikan Islam di Malaysia, yaitu SRA, yang artinya Sekolah Rendah Agama, digunakan untuk sekolah-sekolah dasar. Kemudian yang kedua, SMA, yang artinya Sekolah Menengah Agama, yang digunakan untuk sekolah-sekolah menengah. Mengenai sekolah rendah agama, sebelum tahun 2005, mereka hanya menekankan aspek kerohanian dan akademik saja, tanpa dibarengi dengan aspek pengetahuan kemahiran membaca Al-Quran dan mengetahui huruf Jawi, yang mengakibatkan banyak generasi yang buta akan aksara Al-Quran. Maka dari itu dilanjutkanlah pengajaran di tingkat menengah pada sekolah agama bantuan kerajaan yang mengkombinasikan antara kurikulum pendidikan dan pengajian yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran untuk di tingkat sekolah menengah. Seiring berjalannya waktu, tersebarlah seperti surau-surau dan masjid-masjid di semenanjung Malaysia. Contohnya seperti di Bandar Bangi Baru. Banyak surau-surau yang tersebar di daerah tersebut yang banyak melakukan kajian-kajian tafsir. Contohnya di Surau An-Nur. Mereka sering melakukan kajian-kajian tafsir, bukan hanya melakukan praktek ibadah saja, akan tetapi perbincangan mengenai problem-problem yang terjadi di masyarakat pada saat itu, sehingga banyak digandrungi atau dikunjungin oleh pemuda-pemuda yang memang mereka ingin belajar lebih dalam mengenai agama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan hadis di lembaga institusi yang ada di Malaysia. Yang pertama, di tingkat sekolah dasar atau sekolah rendah. Ada beberapa lembaga pengajaran Islam di Malaysia, khususnya di sekolah rendah, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, sekolah rendah kebangsaan. Yang kedua, sekolah rendah Tamil. Dan yang ketiga, sekolah rendah Cina. Nah, aspek-aspek mengenai bagaimana pengajaran pada lembaga pengajaran sekolah rendah, yaitu mereka menekankan pada aspek-aspek seperti pemahaman Al-Quran dan Jawi, yaitu memahami huruf-huruf Arab. Kemudian menekankan pada aspek-aspek akidah, akhlak, dan lain-lain. Kemudian semua itu sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian mereka akan melakukan ujian yang namanya UPSR, yaitu ujian pelaksanaan sekolah rendah. Dari penjelasan yang saya paparkan tadi, sudah jelas bahwa
mereka pada sekolah tingkat rendah belum memasukin pada pengajaran hadis, masih menekankan pada aspek Al-Quran dan huruf Jawi, serta fardu kifayah. Penjelasan yang saya paparkan tadi berarti sudah sangat jelas bahwa pada sekolah rendah yang ada di Malaysia itu mereka belum menekankan pada aspek pengajaran hadis, masih berfokus pada pengajaran Al-Quran, akidah, tauhid maupun fardu kifayah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian mengenai lembaga pendidikan yang ada di sekolah menengah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama SMKA, yaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Yang kedua Sekolah Menengah Agama Negeri. Dan yang ketiga Sekolah Menengah Agama Rakyat. Mengenai yang pertama, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, yaitu mereka mengintegrasikan dengan pengajaran agama dan pengajaran umum. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 3, mereka menekankan pada pengajaran bahasa Arab komunikasi. Sedangkan kelas 4 dan kelas 5 menekankan pada bahasa Arab yang tinggi. Kalau di Indonesia, diibaratkan dengan sekolah agama yang mempunyai integritas yang tinggi. Sama halnya dengan sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia atau sekolah agama Islam yang unggulan yang ada di Indonesia. Sedangkan SMKA ini mereka mengikuti kurikulum seperti yang ada di Al-Azhar Kairo. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di SMK ini mereka masih menekankan pada pengajaran bahasa Arab, sehingga mungkin nanti ketika mereka berada di university, mereka dapat menguasai bahasa Arab dan menguasai pada kitab-kitab hadis atau kitab-kitab Arab lainnya. Mengenai sekolah menengah agama negeri, sama halnya dengan sekolah menengah kebangsaan agama, akan tetapi mereka lebih ditanggung oleh negeri untuk biayanya. Kemudian mereka juga banyak merujuk pada kitab-kitab yang ada di Mesir. Secara tidak langsung, kitab hadis adalah kitab yang digunakan untuk belajar mengenai aspek-aspek keagamaan tersebut, karena mereka sudah menekankan pelajaran bahasa Arab, kemudian merujuk pada kitab-kitab yang ada di Mesir. Kemudian sekolah menengah agama rakyat. Sekolah ini lahir dari rakyat, kemudian mengikuti kurikulum pemerintahan dengan cara menekankan juga aspek ilmu pengetahuan umum. Sekolah ini juga menekankan pada bahasa Arab, dan kemudian sekolah ini dulunya menekankan pada aspek agama saja, akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman, sekolah ini juga menekankan pada aspek ilmu pengetahuan umum. Akan tetapi tidak menghilangkan eksistensi mereka untuk mereka bisa menggunakan bahasa Arab sebagai tolak ukur untuk mengetahui referensi-referensi yang mereka dapatkan pada kitab-kitab yang ada di Mesir. Dan saya mendapatkan informasi mengenai sekolah menengah kebangsaan, mereka menggunakan 4 kali dalam seminggu untuk pelajaran agama Islam, yaitu 3 kali tatap muka untuk 3 kali pertemuan untuk tatap muka, kemudian 1 kali untuk praktikum. Nah, praktikumnya ini ada berupa aspek tilawah, tajwid, Al-Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Nah, selain di sekolah menengah atau di sekolah rendah, pengajaran hadis di Malaysia itu juga terdapat di namanya pondok-pondok. Mungkin kalau misalnya di Indonesia itu disebutnya majelis-majelis ya. Tapi kalau
di Malaysia yang saya dapatkan informasi bahwa seperti itu pondok-pondok, namanya itu pondok-pondok yang diadakan di surau-surau atau di masjid-masjid. Nah, mereka itu menghadirkan syekh, salah satu syekh atau mungkin beberapa, kemudian membahas mengenai Al-Quran, fikih, hadis, dan tasawuf. Nah, hingga dapat kita sebutkan bahwa pengajaran hadis itu bukan hanya mereka dapatkan itu di sekolah, akan tetapi di pondok-pondok atau di kalau kita bahasannya di majelis-majelis yang ada di surau-surau. Kemudian mengenai pengajaran hadis di Malaysia, selain di sekolah-sekolah menengah atau di majelis-majelis, saya juga mendapatkan informasi ketika saya mengikuti seminar yang berjudul ini dia materinya, yaitu Profesor Dr. Ishak bin Haji Sulaiman selaku Head Department of Al-Quran and Hadith di University Malaya di Malaysia. Beliau mengatakan pada kesempatan waktu itu bahwa di Universitas Malaya pengajaran hadis itu tidak dijadikan salah satu fokus. Berbeda dengan halnya mungkin seperti yang ada di Indonesia maupun di Timur Tengah yang menjadikan ilmu hadis menjadi suatu ruang lingkup tersendiri untuk dibahas. Akan tetapi di Malaysia mereka hanya ada prodi atau fakultas lah, kalau dibahasakan di Indonesia itu hanya ada fakultas atau prodi, mohon maaf jika salah, Al-Quran dan hadis. Nah, hadis itu dia digabungkan dengan Al-Quran. Jadi fokusnya itu Al-Quran dan hadis, tidak hanya hadis saja. Berbeda dengan halnya mungkin yang ada di Indonesia atau di Timur Tengah. Mungkin saya juga tidak tahu yang ada di university lainnya. Akan tetapi informasi yang saya dapatkan sayangnya itu terbatas. Dan saya juga hanya mendapatkan materinya dari beliau ketika mengikuti seminar tersebut. Nah, bisa kita simpulkan dari pembahasan ini bahwa pengajaran hadis di Malaysia itu yaitu digabungkan dengan pengajaran-pengajaran lain seperti apa? Al-Quran, tasawuf, akhlak, dan lain-lain. Dia tidak difokuskan dalam satu ruang lingkup tersendiri, akan tetapi jadi korelasikan dengan pengajaran Al-Quran. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan nih, bagaimana pengajaran hadis di Malaysia sih? Kalau bisa saya dapatkan dari materi ini, bahwa mereka itu di hadis itu dari sekolah rendah itu mereka sudah diajarkan atau terfokuskan pada pengajaran bahasa Arab, komunikasi bahasa Arab maupun bahasa Arab di tingkat tertinggi, agar mereka tidak kesusahan atau lebih mudah untuk lebih dalam mempelajari kitab-kitab yang mereka ambil pada universitas yang ada di Mesir yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, kemudian mereka juga tidak memfokuskan pada hadis saja, akan tetapi mereka juga mengkorelasikan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran dan hadis, seperti halnya di Indonesia, pelajaran Al-Quran dan hadis. Maka dari itu mungkin ada beberapa institusi yang mereka memfokuskan pada hadis saja, akan tapi sayangnya referensi yang saya dapatkan yang sangat terbatas. Semoga di lain kesempatan kita bisa berkunjung ke negara Malaysia untuk mengetahui bagaimana sih pengajaran hadis di Malaysia, di negara tetangga kita, agar referensi ini tidak cukup hanya sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada beberapa referensi atau data-data yang saya sebutkan tadi itu yang memang tidak sesuai yang di negara Malaysia. Thank you for your attention. If you watch this video and you from Malaysia or Indonesia and you know about how hadis
TikTok in Malaysia, you can comment this video and we can discuss together. Thank you. I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.